Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi sebelumnya kita telah sampai pada bagaimana akhirnya Nabi Daud harus memadamkan pemberontakan dalam kerajaannya yang justru dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dan akhirnya juga Nabi Daud harus menerima kenyataan bahwa anaknya terbunuh di dalam pemberontakan itu, dibunuh oleh Yoab, ya. Dibunuh oleh panglimanya, yaitu Yoab, ya. Yoab tidak memberi kesempatan kepada Absalom, ya, untuk meminta ampun, ya. Tapi ketika Absalom dalam kesulitan langsung dilempar tombak sehingga meninggal dan langsung dikuburkan, ya. Benih-benih pemberontakan juga masih ada ketika setelah pemberontakan Absalom, namun kemudian dapat dipadamkan. Setelah pemberontakan itu, mungkin karena sangat sedih dengan adanya pemberontakan itu, Nabi Daud jatuh sakit, ya. Kitab 1 Raja-Raja mengkisahkan, ya, ketika Nabi Daud dalam keadaan sakit-sakitan, ya. Kitab 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 1 mengkisahkan ketika Nabi Daud dalam keadaan sakit-sakitan, anaknya yang bernama Adonia itu mungkin karena merasa bahwa dirinya adalah anak yang paling berhak dalam urutan, ya, dalam urutan anak Nabi Daud, bahwa dirinya merasa paling berhak untuk mendapatkan mendapatkan estafet tongkat kekuasaan kerajaan, melakukan suatu manuver-manuver yang menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang pasti akan menjadi pengganti bapaknya. Manuvernya didukung oleh panglima kerajaan, yaitu Yoab, ya, yaitu Yoab, panglima tertinggi kerajaan, yaitu Yoab. Dan salah satu imam Haikal Sulaiman, yaitu Abiatar, ya. Salah satu imam Haikal Sulaiman yang bernama Abiatar. Jadi apa yang dilakukan oleh Adonia seolah-olah dirinya sudah menjadi raja. Perbuatan Adonia ini kemudian dilaporkan oleh Nabi Nathan yang mengetahui bahwa Nabi Daud belum menyampaikan apa-apa tentang siapa pengganti dirinya. Jadi segala perbuatan manuver yang dilakukan oleh Adonia dilaporkan oleh Nabi Nathan. Mendengar laporan Nabi Nathan itu, kemudian Nabi Daud memanggil Batseba, ibunya Nabi Sulaiman, bahwa Sulaiman akan dijadikan pengganti dirinya sebagai raja. Setelah menyampaikan itu kepada ibunya, kemudian Nabi Daud memanggil imam besar Haikal Sulaiman, yaitu Imam Zadok, Nabi Nathan, dan salah satu petinggi kerajaannya di bawah tapi masih di bawah Yoab, yaitu Benaya bin Yoyada. 3 orang ini diperintahkan oleh Nabi Daud untuk menaikkan Sulaiman pada bagal, ya, bagal milik Nabi Daud. Jadi bagal itu adalah
persilangan antara kuda dan keledai, ya, itu namanya bagal. Dan Nabi Sulaiman diperintahkan dinaikkan pada bagal Nabi Daud dan membawa Sulaiman ke Gihon untuk diurapi menjadi raja penggantinya. Setelah Sulaiman diurapi menjadi pengganti raja Nabi Daud, kemudian ketika Sulaiman sudah berada di kerajaan, kemudian didudukkan sebagai raja, ya. Ketika Nabi Daud mendudukkan Sulaiman menjadi raja penggantinya, kemudian memberikan pesan, ya, Nabi Daud memberikan pesan, ya, agar orang-orang yang selama ini telah membuat kesalahan, ya, kepada dirinya maupun bangsa Israel dengan melakukan pembunuhan yang tidak berdasar dalam rangka mencari kedudukan dan jabatan, diberikan hukuman, ya. Jadi orang-orang itu, ya, agar diberikan hukuman, ya. Tidak lama setelah mendudukkan Sulaiman sebagai raja penggantinya, Nabi Daud kemudian meninggal. Ini adalah lukisan tentang Sulaiman diurapi Imam Zadok, ya, diurapi oleh Imam Zadok, imam besar Haikal Sulaiman, ya, diurapi untuk menjadi raja. Melihat kenyataan seperti itu, ya, Adonia yang telah melakukan manuver yang tidak seharusnya itu menyadari kesalahannya, ya, karena dia telah mendahului keputusan ayahnya, ya. Dan oleh karena itu kemudian ayahnya justru memberikan tongkat kerajaan kepada adiknya, yaitu Sulaiman. Adonia juga memahami apa risiko yang akan menimpa dirinya karena dia telah mendahului keputusan raja. Adonia kemudian menyerahkan diri, ya, dengan cara yaitu dia mendatangi mezbah dan memegang tanduk mezbah, yang itu menjadi tanda bahwa dia menyerahkan diri kepada raja, ya, siap untuk menerima apa keputusan raja terhadap dirinya, bahwa namun dirinya menyerah, ya. Tentu dia berharap ampunan dari raja, ya. Adonia kemudian setelah melakukan itu ternyata Sulaiman mengampuni Adonia, ya, mengampuni Adonia dan dibebaskan dari kesalahan manuvernya itu, ya. Namun tidak lama kemudian Adonia membuat kesalahan baru, ya. Apa kesalahan itu? Adonia mendatangi Batseba, ya, mendatangi ibu Nabi Sulaiman, ya, mendatangi Batseba agar wanita yang menjadi pelayan Nabi Daud menjelang kematiannya agar diberikan kepada dirinya untuk menjadi istrinya. Permintaan ini ditanggapi oleh Nabi Sulaiman sebagai suatu tantangan, kepada dirinya, ya. Bahwa kakaknya Adonia ini menantang dirinya. Oleh karena itu kemudian Nabi Sulaiman dengan adanya permintaan itu
permintaan itu, ya, kemudian memerintahkan Benaya, ya, untuk menangkap Adonia dan dihukum mati. Adonia kemudian ditangkap dan dihukum mati. Ini adalah lukisan, ya, tentang Adonia memegang tanduk, ya, memegang tanduk sebagai tanda menyerah, ya. Namun kemudian membuat kesalahan lagi dan seolah-olah menantang, ya. Akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Setelah itu, dengan telah dihukum matinya Adonia, kemudian Sulaiman memanggil Abiatar, ya, yang sudah menjadi sekutu Adonia, ya. Abiatar kemudian dicopot, ya, jabatannya sebagai imam dari Haikal Sulaiman, ya. Dicopot, ya, sehingga dia sudah tidak punya hak sebagai imam di Haikal Sulaiman. Melihat tindakan Sulaiman yang menghukum mati Adonia dan mencopot jabatan Abiatar, ya. Abiatar juga salah satu imam besar, ya, di samping Zadok, ya. Sehingga kemudian Yoab yang sudah kehilangan pegangan karena yang didukungnya sudah dihukum mati dan salah satu sekutunya yaitu Abiatar dicopot jabatannya, ya, kemudian menyerahkan diri, ya, dengan kemesgah memegangi tanduk, ya, seperti yang dilakukan oleh Adonia. Jadi Yoab menyerah, kemudian ditangkap, dan Nabi Sulaiman tidak mengampuni, ya, tidak mengampuni Yoab. Mengapa tidak diampuni? Karena Nabi Dawud ternyata telah memberikan informasi tentang kelakuan Yoab, ya, yaitu Yoab telah membunuh, ya, pada masa lalu, ya. Jadi sebelum Nabi Dawud sebagai raja Israel masih menjadi raja Yehuda pada saat itu, Yoab tanpa alasan membunuh Abner bin Ner, panglima Israel pada masa itu, ya. Dan juga membunuh Amasa bin Jeter, orang utusan Nabi Dawud yang diperintahkan untuk memadamkan bibit-bibit pemberontakan itu. Ketika Yoab diperintahkan untuk membunuh memerintahkan Yoab untuk membantu Amasa, ya, justru Yoab tanpa alasan membunuh Amasa bin Jeter, ya. Jadi tidak ada alasan membunuh kecuali bahwa Yoab merasa telah tersaingi oleh Amasa bin Jeter, karena Amasa bin Jeter ternyata diberi tugas oleh Nabi Daud untuk memadamkan benih-benih pemberontakan itu. Ya. Jadi Nabi Daud waspada tentang itu, bahwa Yoab memang mempunyai motif untuk tetap menjadi panglima tertinggi, panglima tertinggi kerajaan, siapapun pengganti raja nanti, ya, sebagai siapapun nanti pengganti raja, ya. Sehingga Yoab kemudian melakukan pembunuhan pribadi, ya, yang tidak ada alasan, tidak ada tidak ada alasan. Jadi membunuh tanpa alasan, ya, kecuali bahwa dia merasa tersaingi. Oleh karena itu Yoab ditangkap kemudian dihukum mati oleh Sulaiman, ya. Sesuai pesan Nabi Daud, ya,
Sulaiman juga mengampuni Simei orang Benyamin yang mengutuk Nabi Daud usai pemberontakan Absalom, ya, dengan mengambil sumpahnya Simei untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Jadi Simei diampuni tapi dikenakan tahanan kota, ya. Dia tidak boleh keluar dari Yerusalem. Namun ternyata Simei melanggar sumpahnya karena pergi keluar Yerusalem, ya, meskipun sebentar keluar ke Yerusalem, yang setelah itu kembali lagi ke Yerusalem. Itu bisa diterjemahkan bahwa Simei telah bukan hanya sekedar melakukan kesalahan, tapi Simei mungkin telah bisa diterjemahkan melakukan perbuatan untuk memperkuat dirinya untuk melakukan pemberontakan, sehingga ketika pulang ke Yerusalem Simei ditangkap kemudian dihukum mati karena dia melanggar ketentuan dari raja, ya. Dia diampuni tapi hanya dikenakan tahanan kota, tapi kemudian keluar kota, yang itu bisa diterjemahkan dia memperkuat gerakan untuk melakukan pemberontakan, sehingga ketika pulang ditangkap dan dihukum mati. Dengan menghukum Adonai, Yoab dan Simei dan mencopot jabatan Abiatar sebagai imam besar, maka Nabi Daud telah telah melaksanakan semua pesan bapaknya, telah melaksanakan semua pesan Nabi Daud untuk menghukum orang-orang yang akan bisa menjadi musuh bagi Nabi Sulaiman. Tidak diketahui, jadi baik Al-Quran maupun kitab raja-raja, ya, tidak menjelaskan bagaimana Sulaiman diangkat sebagai nabi, ya, tidak dijelaskan. Tapi di Al-Quran dijelaskan bahwa ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Sulaiman menerima wahyu, dan yang bisa menerima wahyu itu adalah pasti seorang nabi. Cuma tidak diketahui bagaimana atau wahyu yang pertama yang diterima Nabi Sulaiman sebagai tanda bahwa diangkat menjadi nabi itu tidak diketahui. Jadi tidak diketahui bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman yang menjadi raja itu diangkat menjadi nabi. Apakah diangkat menjadi nabi sebelum menjadi raja, ataukah diangkat menjadi nabi setelah menjadi raja? Tidak diketahui, ya. Nabi Daud yang sudah meninggal itu menjadi raja Yehuda. Jadi kita agak kembali sedikit, Nabi Daud kembali ke belakang sedikit. Nabi Daud menjadi raja Yehuda selama 7 tahun dan menjadi raja Israel di Yerusalem selama 33 tahun. Jadi total Nabi Daud itu menjadi raja selama 40 tahun. Kalau dihitung berdasarkan urut-urutan atau umur yang tercantum dalam kitab raja-raja, masa hidup Nabi Daud itu sekitar tahun 1040 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Jadi umur Nabi Daud sekitar 70 tahun, ya. Sedangkan pada masa itu Mesir berada pada masa periode menengah ketiga menjelang akhir dinasti ke-21. Mesir belum bangkit kembali sebagai kekuatan di kawasan, ya. Belum pulih betul kekuatannya, sehingga munculnya kerajaan Nabi Daud yang dilanjutkan Nabi Sulaiman ini tidak diganggu oleh kekuatan dari Mesir maupun kekuatan-kekuatan kerajaan lainnya yang ada di sekitar kerajaan Israel, yang itu menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan lainnya juga belum betul-betul pulih dari
perang panjang di antara kerajaan-kerajaan itu, ya. Sehingga kerajaan Israel saat itu dapat tumbuh dengan baik, ya. Selama masa Nabi Daud menjadi raja, banyak melakukan banyak melakukan peperangan yang mengalahkan suku-suku lainnya, ya, mengusir suku Filistin, dan kerajaannya aman, ya. Kerajaannya aman. Keamanan kerajaan pada masa kerajaan Israel pada masa Nabi Daud juga dilanjutkan pada masa Nabi Sulaiman, ya. Jadi kita kembali ke Nabi Sulaiman. Tidak diketahui sebenarnya kapan Sulaiman diangkat menjadi nabi, sebelum ataukah sesudah diangkat menjadi raja. Kisah Nabi Sulaiman tentang mukjizat, ya, banyak tentang mukjizat, yaitu yang dikisahkan pada Quran surat Al-Anbiya 78 sampai 82, Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44, Quran surat Saba 12 sampai 14, Quran surat Shad 30 ayat 30 sampai 40 menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman diberikan mukjizat yang luar biasa untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik itu sebagai raja maupun sebagai nabi dan rasul, ya. Mukjizat itu antara lain mampu memerintah jin, mengendarai angin, ya, untuk pergi dengan membawa barang yang cukup banyak ke tempat yang jauh, mampu berbicara dengan berbagai jenis binatang, dan menjadikannya sebagai tentaranya, ya. Jadi tentaranya itu baik manusia, jin maupun binatang, ya. Itu mukjizat Nabi Sulaiman, ya. Yang itu menunjukkan bahwa bukan sekedar mukjizat saja, bahwa menunjukkan kerajaan Israel pada Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang berada pada puncak kejayaan. Jadi kerajaan Israel berada pada puncak kejayaannya. Ketika kerajaan sudah aman, tidak ada gangguan, ya, pada puncak kejayaannya itu, kemudian Nabi Sulaiman memperbaiki hubungan dengan suku-suku Kan'an lainnya, ya. Suku-suku yang ada di wilayah Baitul Maqdis hingga wilayah terjauh Baitul Maqdis, serta memperbaiki hubungan dengan suku Filistin. Jadi kalau pada masa Nabi Daud melakukan banyak penaklukan, tapi pada masa Nabi Sulaiman justru Nabi Sulaiman memperbaiki hubungan, ya. Memperbaiki hubungan karena apa? Karena sudah bisa diperbaiki hubungan itu, dan mereka musuh-musuhnya itu sudah melihat bahwa kerajaan Israel menjadi kerajaan yang kuat, yang sulit untuk dilawan, ya. Jadi tujuan dari memperbaiki hubungan dengan suku-suku itu adalah untuk memperkokoh kerajaan Israel sendiri, ya. Jadi memperkuat aliansi dengan suku-suku lainnya, ya. Mereka hidup bersama. Jadi meskipun dalam wilayah kerajaan diakui sebagai wilayah kerajaan, mereka diakui sebagai suku yang punya hak untuk hidup di wilayah kerajaan Israel, ya. Untuk memperbaiki hubungan itu, bahkan Nabi Sulaiman melakukan perkawinan mengikuti cara bapaknya, yaitu perkawinan yang untuk memperkuat aliansi. Oleh karena itu dikisahkan istri Nabi Sulaiman kan juga banyak. Karena apa? Yaitu tadi pada masa itu untuk memperkuat aliansi antar suku dalam rangka memperkokoh kerajaan, yaitu dengan melakukan perkawinan. Di dalam Al-Quran
Nabi Sulaiman juga terkenal sebagai raja yang memerintah dengan hikmat, dengan ilmu, ya, dengan hikmat, dengan ilmu dan dengan keadilan. Quran surat Al-Anbiya ayat 79 menjelaskan Nabi Sulaiman dianugerahi ilmu tentang keadilan, ya, dan ilmu hikmah. Ya. Jadi dapat melihat hakikat di balik suatu peristiwa. Jadi inti dari suatu peristiwa itu bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman. Jadi memahami hikmat dari adanya suatu peristiwa. Oleh karena itu dengan ilmu hikmat itu Nabi Sulaiman dapat melakukan keputusan-keputusan yang dapat diterima oleh banyak pihak, bukan hanya oleh rakyatnya sendiri, tapi juga oleh suku-suku di dalam wilayah kerajaan Israel, ya. Nabi Sulaiman dengan ilmu hikmatnya itu kemudian juga bisa membuat keputusan-keputusan yang adil, ya. Itulah sulitnya adil. Kalau tidak mempunyai ilmu hikmat itu memang adil itu sesuatu yang sulit, ya. Tapi dengan ilmu hikmat, adil itu bisa mendekati yang sangat ideal, ya, mendekati sangat ideal, sehingga dengan ilmu hikmat dan ilmu keadilan itu Nabi Sulaiman dapat memerintah kerajaan yang kerajaannya menjadi semakin kokoh, semakin kuat, bahkan semakin kaya, ya. Tentang bagaimana memahami ilmu hikmat dan bagaimana berbuat adil, kitab 1 Raja-Raja ayat pasal 3 ayat 16 sampai 28 memberikan contoh, ya, bagaimana Nabi Sulaiman menerapkan ilmu hikmatnya dan keputusan yang adil itu, yaitu suatu saat datang 2 orang perempuan menghadap Nabi Sulaiman. Menghadap Nabi Sulaiman karena berebut bayi. Jadi 2 perempuan masing-masing membawa bayi. Tapi bayi yang satu meninggal dan bayi yang lainnya masih hidup. 2 perempuan ini tinggal dalam satu rumah dan bersamaan melahirkan bayi. Ya. Nah, suatu malam salah satu bayi meninggal. Kemudian ibu bayinya yang meninggal ini karena tidak ada saksi, ya, bagaimana meninggalnya dan bagaimana melahirkan, tiba-tiba muncul ada lahir 2 bayi, ya, tapi suatu saat bayi ini meninggal. Ibu yang bayinya meninggal ini kemudian mengakui bayi yang masih hidup adalah anaknya. Tentu terjadi perselisihan antara 2 perempuan ini. Yang perselisihan itu tidak ada yang bisa mengatasi karena tidak ada saksi. Orang-orang tidak ada yang mengetahui siapa ini yang jadi ibu yang sebenarnya dan siapa yang mau merampas bayi. Tidak ada yang bisa mengatasi itu. Kemudian akhirnya 2 ibu ini dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Ketika sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman, kemudian 2 ibu itu saling berebut lagi, ya, mengakui bahwa masing-masing mengakui bahwa bayi yang masih hidup itu adalah anaknya. Apa keputusan Nabi Sulaiman? Keputusan Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengambil bayi yang masih hidup untuk dibunuh. Jadi bayi yang masih hidup itu akan dibunuh oleh Nabi Sulaiman. Begitu mengetahui
keputusan Nabi Sulaiman seperti itu, kemudian salah seorang perempuan itu meminta Nabi Sulaiman jangan sampai membunuh bayi itu biar dikasihkan perempuan yang lainnya. Sedangkan perempuan yang lainnya menyatakan setuju dengan keputusan Nabi Sulaiman. Ya. Nah, mendengar pernyataan dua perempuan itu, kemudian Nabi Sulaiman memberikan bayi itu kepada ibu yang menyatakan agar jangan dibunuh dan diberikan kepada perempuan yang lainnya itu. Nah, dengan cara seperti itu Nabi Sulaiman mengetahui ya. Jadi Nabi Sulaiman ini sudah mengetahui sebenarnya siapa ibu yang sebenarnya. Dan terbukti ketika diputuskan seperti itu, ibu yang sebenarnya itu keberatan kalau bayinya itu dibunuh dan dia rela anaknya itu dipelihara perempuan yang lainnya. Tentu Nabi Sulaiman tidak melakukan permintaan perempuan yang menyatakan biar dipelihara perempuan lainnya. Bisa jadi nanti kalau dipelihara perempuan lainnya, anak ini tidak mendapatkan kasih sayang sebagai anak yang sebenarnya dari perempuan itu. Makanya kemudian oleh Nabi Sulaiman bayi itu dikembalikan kepada ibunya lagi. Itu adalah bagaimana contoh ya, tentang contoh bagaimana Nabi Sulaiman itu diberi ilmu Allah tentang ilmu hikmah dan keadilan. Karena keadilan Nabi Sulaiman itu, negeri Israel menjadi negeri yang kuat dan aman yang didukung tentara dengan jumlah yang besar ya. Karena kaya ya, semakin kaya tentaranya semakin banyak. Tentaranya bukan hanya manusia tapi juga jin dan binatang itu bisa dikerahkan sebagai tentara ya. Wilayahnya yang terbentang ya. Jadi wilayahnya terbentang luas, tidak hanya jadi wilayahnya terbentang pada masa Nabi Sulaiman itu, wilayahnya terbentang dari Sungai Efrat ya. Terus kemudian perbatasan dengan Tirus yang saat ini Tirus sekarang ada di Lebanon ya. Perbatasan dengan Jazirah Arabia dan perbatasan dengan Mesir. Ya, jadi cukup luas ya. Nabi Sulaiman juga meskipun kuat ya, tapi tidak ingin perang juga dengan negeri lainnya, sehingga membina hubungan baik dengan negeri-negeri yang lainnya ya. Nabi Sulaiman juga melanjutkan hubungan baik yang telah antar kerajaan yang telah dirintis oleh Nabi Daud, antara lain dengan negeri Tirus. Dari situasi yang kerajaan yang kuat, aman dan sejahtera ya, tidak lama untuk membuat kerajaan itu menjadi kuat, aman dan sejahtera ya. Pada tahun keempat menjadi raja, Nabi Sulaiman kemudian mulai membangun Baitullah, mulai membangun Baitullah ya, pengganti kemah suci yang dulu sebelumnya Nabi Daud ingin membangun, tapi Nabi Nathan mendapatkan wahyu bahwa yang akan membangun itu anaknya yang juga akan menjadi raja, dan wahyu itu tersebut kemudian terbukti bahwa yang menjadi raja itu adalah Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman lah yang kemudian yang melaksanakan niat Nabi Daud untuk membangun bait suci, membangun bait Allah ya. Untuk membangun Baitullah itu Nabi Sulaiman bukan hanya membangun dengan apa yang ada dalam negerinya, tapi juga melakukan kerjasama dengan Raja Hiram, yaitu Raja Tirus
yaitu dengan mendatangkan kayu, ya, mengajarkan kayu aras, kayu sanobar yang itu menjadi pohon andalan, ya, di wilayah perbukitan di Tirus di Lebanon sekarang ini, ya. Itu adalah pohon yang bagus, yang bisa, yang kalau dibuat bangunan itu sangat bagus, ya. Kemudian Nabi Sulaiman bekerja sama dengan Raja Tirus untuk mendatangkan kayu aras dan kayu sanobar itu, dan bahkan juga mendatangkan tukang-tukang dari kerajaan Tirus, ya. Apalagi saat itu kerajaan Tirus itu punya hubungan saudara dengan Nabi Sulaiman, ya. Raja Tirus, Hiram Raja Tirus itu mempunyai istri dari suku Israel, yaitu suku Naftali, ya. Jadi kerjasama itu bisa bekerja dengan baik, ya. Kayu tersebut kemudian dikerjakan dan dibahas di negeri Tirus dan dalam jumlah yang besar, yang kemudian dibawa ke Yerusalem melalui laut, ya. Baik di Tirus maupun di Yerusalem dikerahkan ribuan tenaga kerja, ya. Jadi tidak dikisahkan dalam pembangunan Haikal Sulaiman itu Nabi Sulaiman mengerahkan jin untuk membangun. Tidak dikisahkan, ya. Baik di kitab raja-raja maupun Al-Quran tidak menyebutkan bahwa untuk membangun Baitullah, membangun Haikal Sulaiman itu, yang kemudian disebut Haikal Sulaiman itu, dikerahkan jin. Tidak. Tetapi Nabi Sulaiman mengerahkan ribuan tenaga kerja dari Bani Israel dan mendatangkan tenaga kerja dari negeri Tirus. Dengan pembangunan kompleks Haikal Sulaiman ini, Bani Israel mempunyai Baitullah setelah sekitar 180 tahun sampai 190 tahun sejak masuk ke wilayah Baitul Maqdis. Jadi bisa dipahami kalau kemudian cukup lama, ya, cukup lama Bani Israel itu tidak punya Baitullah. Berdasar kitab 1 Raja-Raja pasal 6 sampai 7, kompleks Haikal Sulaiman itu dicatat, ya, dicatat ukurannya, ya, baik panjang, lebar, bagian depan, bagian belakang, halaman, ruangan-ruangan, ukuran-ukuran, semua ada ukurannya, ya. Semua ada ukurannya, termasuk ruangan untuk tempat yang paling suci yang disebut Devir, ya. Devir adalah ruangan yang paling suci di dalam Haikal Sulaiman, yang ruang itu dijadikan tempat untuk menyimpan tabut Taurat. Itu ada ukurannya semua, ya. Di kitab kitab 1 Raja-Raja itu ada ukurannya semua. Jadi Haikal Sulaiman itu bangunan dasarnya terbuat dari batu, yang batu itu dibentuk dengan ukuran-ukuran yang sesuai kebutuhan. Dibentuknya itu di tempat penggaliannya atau tempat pengambilannya di sungai atau di sekitar sungai atau di gunung, yang kemudian dibawa ke tempat pembangunan Haikal Sulaiman dengan diseret dengan lembu, ya. Jadi bangunan yang bangunan dasarnya terbuat dari batu, kemudian ada ruangan-ruangan yang dilapisi dengan kayu, ya, kayu sanobar dan kayu
yang lainnya itu juga ada ruangan yang dilapisi dengan emas, ya. Ada yang dilapisi dengan kayu sanoper maupun kayu aras, dan juga ada yang dilapisi dengan emas, ya. Dinding bagian dalam bait L, ya, dilapisi papan kayu aras dari lantai sampai ke langit-langit, ya. Dari lantai sampai ke langit-langit, ya. Yang diukur dengan bentuk, jadi kayunya diukur dengan bentuk ukiran buah labu, ya. Ukuran buah labu, bunga yang mengembang, ukiran kerub dan pohon kurma. Kerub atau kerubim ini adalah binatang surga, ya. Jadi ada diukir binatang surga yang disebut kerub atau kerubim, ya. Dan juga pohon kurma. Sedang bagian belakang papan kayunya dilapisi emas, ya. Ya. Jadi bagian belakang dari bait L ini dilapisi dengan emas, yang menunjukkan justru bagian belakang adalah bagian yang lebih penting dari bagian yang lainnya. Langit-langit bangunan Haikal Sulaiman dilapisi dengan papan kayu aras, ya. Sedangkan kerubim, ya, dilapisi seluruhnya dengan emas, ya. Dilapisi secara keseluruhan dengan emas, kerubim, ya. Sedang lantai bait L dilapisi dengan kayu sanobar, yang juga ada bagian-bagian yang dilapisi dengan emas. Semua mesbah yang ada dalam bait L dilapisi dengan emas, ya. Pintu-pintu bait L dibuat dari kayu sanobar, ya, yang juga dilapisi dengan emas, ya. Jadi bisa kita bayangkan kekayaan kerajaan, ya, karena lapisan bangunan bait L itu banyak sekali lapisan emas dan kayu yang ditatakan dengan harga yang mahal, ya. Kayu yang paling bagus yaitu kayu sanobar dan kayu aras, yang itu pasti harganya mahal. Jadi itu menunjukkan kekayaan kerajaan Israel, ya. Jadi Allah memberikan kekayaan yang luar biasa pada kerajaan Israel pada masa Nabi Sulaiman ini, sehingga bisa membangun Haikal Sulaiman dengan banyak ornamen berlapis emas, ya, banyak bangunan yang berlapis emas, ya. Nah, ini adalah gambar peta, ya. Gambar peta Haikal Sulaiman itu ada ada warna abu-abu, itu adalah kerubim, yang punya sayap itu adalah kerubim. Jadi binatang surga yang punya sayap yang disebut kerubim, ya. Ini adalah perkiraan denah bangunan Haikal Sulaiman, ya, berdasarkan kitab 1 Raja-Raja itu tadi. Dalam membangun bait L ini dibutuhkan waktu selama 7 tahun, ya. Selama waktu 7 tahun. Ketika semuanya telah selesai dibangun, Nabi Sulaiman, para tetua Israel, dan para kepala suku Israel beserta para imam Israel dari suku Lewi dengan diiringi rakyat kerajaan Israel mengambil tabut suci di kota Daud, di kemah suci di Sion, ya. Jadi seperti halnya Nabi Daud mengambil kitab Taurat dari rumah Abinadab untuk ditempatkan di kemah suci di kota Daud dekat kerajaan, ya. Demikian pula Nabi Sulaiman kan melakukan yang sama dalam melakukan hal yang sama dengan Nabi Daud ketika mengambil Taurat dan tabutnya dari kemah suci di Sion untuk ditempatkan di Haikal Sulaiman. Tabut Taurat diletakkan di ruang paling kudus atau maha kudus, ya, yang terletak di bangunan paling belakang yang disebut Devir, ya. Kemudian tabut Taurat
diletakkan persis di bawah sayap-sayap kerubim, ya. Sehingga sayap-sayap kerub tersebut menaungi tabut dan kayu-kayu pengusungnya. Jadi upacara mengambil tabut ini persis yang dilakukan oleh Nabi Daud, ya. Diiringi penyembelihan korban dalam perjalanan tertentu menyembelih korban, ya. Jadi cukup banyak kambing, domba, lembu yang jadi binatang korban ketika memindahkan tabut Taurat dari kemah suci di Sion ke Haikal Sulaiman itu. Setelah semua acara dilalui, kemudian Nabi Sulaiman berlutut dan menengadahkan tangannya berdoa dan bersyukur kepada Allah karena Bani Israel setelah keluar dari Mesir kemudian dapat menempati tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis telah berkembang menjadi kerajaannya Bani Israel, dan kemudian dilengkapi dengan Haikal Sulaiman, ya, dengan Baitullah Haikal Sulaiman. Inilah pertama kali Nabi Sulaiman membangun Baitullah, ya. Untuk kerajaan Israel ini adalah yang pertama kali. Baitullah yang pertama kali dibangun itu adalah yang di Mekah, yaitu Ka'bah, ya, Masjidil Haram. Jadi selisihnya jauh sekali waktunya. Kalau tadi sekitar tahun 1040, ya. Jadi setelah tahun 1040, ya, setelah tahun 1040 itu baru dibangun Haikal Sulaiman. Kalau Ka'bah itu dibangun pada masa Nabi Ibrahim, ya sekitar tahun berapa itu, ya, pada saat itu Nabi Ibrahim berumur sekitar 110 tahun. Jadi pada tahun 2050-an, ya, 2050-an. Jadi cukup jauh jarak antara tahun 2050 sampai setelah 1040 itu. Jadi ya selisih 1000 tahun, selisih 1000 tahun antara pembangunan Ka'bah dengan pembangunan Haikal Sulaiman. Itulah akhirnya Nabi Sulaiman dapat membangun Baitullah yang memerlukan waktu selama 7 tahun untuk pembangunan itu. Untuk sesi ini, sebentar saya lanjutkan sedikit tentang bagaimana bentuk bangunan. Ini adalah perkiraan bangunan Haikal Sulaiman, bentuk Haikal Sulaiman yang untuk pertama kali dibangun berdasarkan kitab Satu Raja-Raja itu, ya. Jadi ada bangunan untuk tempat ibadah, ada kurban, ya, ada tempat menempatkan air, ya, ada kayak baskom besar yang ditaruh di atas punggung beberapa sapi, ya. Terus ada mesbah untuk penyembelihan kurban, ya, penyembelihan hewan kurban. Di depan bangunan ibadah di Haikal Sulaiman, di belakangnya ada dinding-dinding pagar, ya. Di belakang samping depan ada pagar yang tinggi, ya. Ada ruangan-ruangan di dalamnya, ya. Dan ini adalah tabut Taurat yang diletakkan di bawah sayap kerubim, dan sebelah kanan itu ada peralatan untuk peribadatan. Ada yang paling terkenal menjadi ikon
agama Yahudi maupun agama Kristen, yaitu menorah, ya, tempat lilin yang disebut menorah, ya. Demikianlah akhirnya pada masa Nabi Sulaiman kerajaan Israel telah lengkap identitasnya, ya. Jadi selain kerajaan juga ada Baitullah. Jadi sudah lengkap identitas Bani Israel pada zaman Nabi Sulaiman, ya. Saya kira untuk sesi kali ini cukup sekian. Nanti sesi ke depan kita akan lanjutkan lagi bagaimana Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh seluruh tentara yang terdiri dari jin dan manusia membangun kota, ya. Itu nanti sesi yang akan datang, ya. Saya kira untuk sesi kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.